Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan apa yang saya sampaikan pada video saya terakhir terkait dengan implementasi pemenuhan BKD melalui pelaksanaan IKD, atau itu bisa dijadikan sebagai dasar Bapak Ibu itu menyusun rencana IKD yang akan ditetapkan oleh masing-masing universitas itu seperti apa, kemudian merencanakan karir dosennya itu seperti apa, itu tentunya harus disesuaikan dengan visi misi tujuan dari perguruan tingginya. Nah, ini saya masih tetap mengutip dari Profesor Sri Gunani ya, terkait dengan memahami implementasi pemenuhan BKD melalui pelaksanaan IKD. Jadi ini masih yang kelanjutan dari yang kemarin. Cuma kalau yang video saya yang terakhir itu berkaitan dengan landasan atau bagaimana sih caranya kita biar mudah untuk menyusun IKD itu seperti apa ya. Nah, ini kita harus memahami ya, setelah kita menyusun itu jangan sampai kita menyusun kemudian kita tidak memahami apa yang sebenarnya kita susun ya. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memastikan bahwa ini bisa Bapak Ibu pahami dan ditonton sampai. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang ingin melihat informasi terkait dengan penulisan artikel dunia yang akan dipublikasikan di jurnal internasional, terutama yang jurnal internasional reputasi, ya, itu Bapak Ibu bisa lihat di link Instagram saya atau nanti di link dari deskripsi dari video ini, ya, karena ini banyak yang berhubungan terkait dengan IKT ini. Nah, jadi sedikit cerita Bapak Ibu bahwasanya IKD ini sebenarnya bukan merupakan suatu momok, tetapi karena ini merupakan hal yang baru sehingga universitas-universitas itu banyak yang kemudian kalang kabut terkait dengan IKD ini ya. Artinya kalang kabutnya bukan karena mereka ketakutan atau bagaimana, tetapi untuk bisa mencapai target minimum yang ingin mereka capai itu seperti apa. Nah, itu mungkin belum punya pandangan yang harus dilakukan. Nah, tetapi ada beberapa kampus juga yang merasa santai banget untuk tidak terlalu begitu menggubris adanya peraturan Kemendikbud-Ristek nomor 500 tahun 2024 itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat pada bagian ini, di sini kan ada kita itu merencanakan promosi jabatan akademik dosen yang ada di kampus masing-masing itu seperti apa. Nah, ini tentunya ditetapkan berdasarkan atas kesepakatan dosen-dosennya, tentunya disesuaikan dengan visi misi tujuan dari perguruan tingginya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, perguruan tinggi itu memiliki landasan hukum atas aturan Kemendikbud, yaitu penetapan indikator kinerja dosennya ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu bahwa IKD ini itu harus disusun berdasarkan dari kesepakatan bersama ya, mau dibawa kemana ini arah jabatan akademik, promosi jabatan akademik, terutama untuk yang lektor kepala dan guru besar. Bukan berarti yang asisten ahli dan lektor tidak diperhatikan, tapi kalau menurut saya yang paling krusial itu adalah yang lektor kepala dan guru besar. Nah, perguruan tinggi itu mau membawa jabatan akademiknya dosen-dosen ke depannya itu mau seperti apa? Nah, gitu. Nah, oleh karena itu, jadi perguruan tinggi itu mengacu kepada aturan Kemdikbud ya, atau saat ini itu sudah menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kemudian dari aturan tersebut ya, setelah kita menetapkan indikator kinerja dosen, baru kita melakukan pembinaan dan penilaian kinerja dosen. Jadi sebenarnya aturan itu kita diberikan kesempatan untuk mempelajarinya hingga Desember ini Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari September sampai dengan Desember itu kita mempelajari seperti apa sebenarnya rencana yang ingin dicapai di dalam IKD tersebut. Nah, tetapi di beberapa universitas itu sudah melakukan beberapa kali sosialisasi ya terkait dengan IKD ini. Mereka bahkan sudah mulai menyusun SOP, yang sebenarnya penyusunan SOP itu bisa dilakukan di awal-awal Januari gitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu pulang liburan dari tahun baru, Bapak Ibu harus sudah dihadapkan itu untuk menyusun SOP. Nah, gitu.
Nah, kemudian itu SOP itu kita susun sekaligus akan diberikan pemahaman kepada dosen itu hingga April gitu. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan timelinenya, di mana implementasinya realnya itu akan diberlakukan itu Agustus sebenarnya. Tetapi ada yang universitas lain, ini saya juga bingung ya. Katanya atas perintah dari kementerian ya. Uh, karena Kepmendikbudristek ini berhubungan erat dengan Permendikbudristek nomor 44, itu bahkan ada isunya ya, kemarin waktu saya ngobrol di forum dosen itu, ada di kampusnya itu justru dosen yang baru yang semestinya harus nunggu 2 tahun, harus baru mendapatkan jabatan akademik pertama, tetapi dengan adanya Permendikbudristek nomor 44 itu, tanpa melihat timeline, itu dia langsung mendapatkan gitu. Jadi saya bilang bahwa, nah itu kan berarti menyalahi aturan timeline yang sebenarnya ditetapkan oleh kementerian gitu ya. Nah, katanya itu adalah atas persetujuan dari kementerian. Saya juga bingung. Nah, harus tersebut. Nah, sama halnya dengan Kepmendikbud 500 ini, sebenarnya kita mau mengikuti timeline itu apa tidak? Karena beberapa universitas itu mereka sudah start lebih awal gitu ya. Nah, di universitas yang lain itu ya belum apa-apa gitu. Bahkan untuk membicarakan ini saya juga belum begitu ini. Banyak yang laporan ke saya ya. Baik itu melalui kebanyakan di Instagram saya dan Facebook. Nah, itu mereka belum apa-ngapain, padahal kebanyakan kalau teman-teman saya yang di PTN itu mereka update ya. Alhamdulillah saya selalu diberikan informasi terkait dengan sejauh mana mereka sudah melakukan ini. Ya, mereka juga masih sebenarnya kebingungan untuk menyusun SOP-nya. Nah, gitu. Jadi setelah universitas itu melakukan pembinaan dan penilaian kinerja dosen, maka kemudian mereka merencanakan pengembangan karir dosen termasuk sertifikasi dosennya. Ya, gitu. Jadi terutama untuk promosi ke guru besar itu harus seperti apa. Jadi karena saya lebih menitik beratkan kepada publikasi, oleh karena itu universitas itu punya perencanaan seperti apa sih? Makanya saya kemarin memberikan saran kepada teman saya yang di PTN itu, sebaiknya di setiap universitas itu punya suatu departemen atau lembaga yang khusus untuk menangani terkait dengan publikasi ini. Saya lupa namanya apa, tapi saya mendapatkan insight ya, wawasan itu ketika saya membaca Twitter dari universitas di luar negeri, sehingga itu bisa mengontrol publikasi-publikasi dari teman-teman dosen sehingga bisa terhindar dari publikasi yang termasuk di dalam kategori abal-abal ataupun publikasi di jurnal-jurnal yang tidak kredibel gitu ya. Oh iya Bapak Ibu, dalam waktu dekat saya akan memberikan workshop terkait dengan penulisan artikel ilmiah dengan menggunakan artificial intelligence, yang biasanya kalau Bapak Ibu mungkin nulis artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus itu bisa sampai berbulan-bulan. Nah, ini di workshop kita akan mengulik lebih dalam, yang dimana kalau Bapak Ibu tidak bisa menulis dalam waktu 1 jam selesai, nah ini mungkin bisa dalam 1 minggu ya selesai, gitu, ya. Jadi pantau terus Bapak Ibu Instagram saya dan YouTube saya nanti. Oke, kemudian setelah kita melakukan pengembangan karir dosen, maka akan ada mekanisme promosi dosen, ya, termasuk penetapan formasinya. Nah, penetapan formasinya ini, itu misalnya yang lektor kepala itu mau direncanakan seperti apa, profesor seperti apa, asisten ahli seperti apa, dan lektor seperti apa. Nah, gitu. Nah, setelah itu, ketika misalnya dalam tahun pertama, itu sudah melihat ya, berarti kita perlu melakukan evaluasi atau monef gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Nah, kenapa kok perlu dilakukan monef? Karena kalau misalnya di tahun pertama Bapak Ibu itu merencanakan bahwa oke, kita mengikuti standar minimum aja dulu gitu. Nah, kalau misalnya standar minimum itu karena seiring dengan perkembangan zaman kemudian mungkin sudah banyak dosen-dosen yang lebih produktif, nah itu mungkin di tahun keduanya dinaikkan, dirubah, bukan lagi yang standar minimum, tapi melebihi dari standar minimum itu. Nah, itu yang
yang direncanakan. Jadi perlu bahwa di setiap tahun itu harus ada evaluasinya. Kemudian pada bagian yang berikutnya itu adalah dosen dan pimpinan. Nah, ini terkait dengan bahwa di dalam IKD itu artinya semua dosen ada yang wajib untuk ke seluruh dosen, ada yang tidak diwajibkan untuk ke seluruh dosen. Nah, kalau berbicara tentang dosen dan pimpinan, maka ada pengelolaan kinerja dosen di perguruan tinggi ya, termasuk kita merencanakan kinerjanya, pembinaan pelaksanaan kinerja ya. Kenapa ada pembinaan pelaksanaan kinerja? Jadi ini juga yang kaitannya dengan di mana guru besar itu harus membina yang di bawah guru besar seperti lektor kepala, asisten lektor maupun asisten ahli. Nah, tetapi kemudian yang lektor kepala itu juga harus wajib membina yang lektor, kemudian sampai yang asisten ahli. Begitupun selanjutnya. Kemudian baru melakukan penilaian kinerja. Nah, siapa yang melakukan penilaian kinerja ini? Ya tentunya universitasnya. Gitu ya, yang melakukan. Kemudian dari hasil penilaian tersebut dievaluasi kinerjanya seperti apa. Nah, oleh karena itu disinilah peran dosen itu bisa kemungkinan dia itu bukan hanya melaksanakan IKD yang diwajibkan oleh semua dosen, tetapi dia juga diwajibkan untuk meningkatkan reputasi universitasnya. Makanya tadi saya bilang bahwa di dalam IKD itu Bapak Ibu ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua dosen, ada yang tidak harus dilaksanakan oleh semua dosen. Berarti itu di ranahnya universitas gitu ya. Kemudian pengelolaan karir dosen di perguruan tinggi itu, jadi dosen misalnya memenuhi kompetensi sesuai misalnya minimum ya. Kemudian dosen dijadikan sebagai kandidat, kemudian dilakukan penilaian serta pengangkatan ke jabatan akademiknya. Nah, menariknya di dalam universitas itu kan ada dosen yang termasuk di dalam dosen ASN atau dosen PNS dan juga ada dosen yang non ASN atau dosen PNS. Nah, inilah yang menjadi, kalau menurut saya, inilah yang menjadi permasalahan di Indonesia itu, kenapa birokrasinya berbelit-belit dan tidak akan pernah terselesaikan. Itu ya menurut saya, karena ada dualisme di dalamnya. Jadi ada yang dosen ASN dan dosen PNS ataupun dosen non ASN. Ditambah lagi sekarang yang dosen P3K. Artinya ketika ada tiga skema di dalamnya atau bahkan lebih, maka aturan itu akan muncul di masing-masing skema tersebut. Gitu. Pada akhirnya membingungkan, yang jadi bingung itu adalah dosennya sebagai pelaksana, yang membuat aturan mah enak-enak aja gitu kan. Tetapi yang menjadi beban pada akhirnya adalah dosen. Jadi kalau sebenarnya mau menyelesaikan ini, kalau menurut pandangan saya, sama berdasarkan informasi juga yang saya dapatkan dari teman-teman dosen di forum dosen itu, sebenarnya tidak ada yang harus tidak ada dualisme, tigalisme atau berapapun di dalamnya. Jadi kalau misalnya mulai dari sekarang itu harus sudah ditetapkan. Kalau mau dosen ASN atau PNS ya sudah sekalian semuanya dosen PNS ataupun ASN. Atau tidak mau sekalian PNS ataupun ASN. Jadi untuk pengangkatan dosen berikutnya itu ya sudah tidak ada lagi yang PNS ataupun ASN, itu harus ditetapkan sekarang. Sehingga ketika ke depannya itu, kalau misalnya mau membuat aturan, itu sudah berlaku secara umum. Nah, ini ada aturan yang berdasarkan PAN-RB, kemudian ada juga aturan yang BKN, sehingga itu yang pada akhirnya membingungkan dosen. Yang dosen-dosen non-ASN juga ikut bingung juga dengan aturan-aturan ini. Nah, itulah yang kalau rantai ini tidak pernah akan diputus, maka selamanya akan seperti ini. Gitu. Jadi, kalau menurut saya, kalau mau ASN sekalian semuanya, ya, terutama yang untuk pengangkatan baru ya, saya lebih menyarankan untuk yang pengangkatan berikutnya itu, kalau mau ASN semuanya atau PNS semuanya, atau tidak sekalian. Gitu. Jadi ya, itu harus sudah ditetapkan gitu ya. Jadi tidak ada lagi dosen bahwa ini aturan untuk dosen ASN, ini aturan untuk dosen non ASN, ini aturan untuk dosen P3K. Jadinya ribet pada akhirnya. Itu. Nah, ketika misalnya ada aturan ini, kemudian itu kita arahkan ke BKD dan SKP, di mana isunya bahwa SKP itu Bapak Ibu, itu isunya yang saya dengar itu sudah akan dihilangkan dengan adanya IKD ini.
Itu ya. Karena itu kan atur apa yang menjadi juga momoknya buat para dosen-dosen ASN nih kan. Mereka harus menyusun SKP ya. Sebenarnya bukan dosen ASN aja, dosen non ASN juga di kampus saya juga harus menyusun SKP. Gitu. Oke. Nah, kemudian akan diarahkan ke penilaian angka kreditnya ya di dalamnya. Ini yang akhirnya output terakhirnya itu ini tadi karena kita sudah merencanakan promosi jabatan akademiknya sehingga kita bisa menargetkan bahwa dalam sekian tahun itu kita akan menghasilkan lektor kepala berapa, guru besar itu berapa gitu, semacam itu. Nah, saya tidak berbicara sekali lagi yang asisten ahli dan lektor karena nanti per Agustus 2025 itu dosen yang baru akan masuk ketika dia sudah ditetapkan sebagai dosen tetap dan sudah mengajar lebih dari 12 SKS atau setara dengan 12 SKS, dia sudah langsung akan mendapatkan jabatan akademik pertamanya. Tanpa harus menunggu 2 tahun dan sekian gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah standar penilaian kinerja sesuai dengan IKD. Nah, ini yang Bapak Ibu juga bisa menjadikan patokan untuk menyusun IKD-nya itu seperti apa. Nah, penilaian pemenuhan beban kerja ya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mendapatkan pemenuhan beban kerja itu kan kita harus minimal ya memiliki 12 SKS dan 16 SKS yang terpenuhi dengan bobot tridharma yang masih berlaku gitu. Kemudian hasil penilaian ini kalau misalnya di Sister itu akan memenuhi atau tidak memenuhi. Jadi Bapak Ibu itu di Sister Bapak Ibu itu sekarang Bapak Ibu harus update tuh informasinya ya. Bapak Ibu harus update ngerubah password yang lebih kuat. Kemudian di situ di layanan BKD itu ada sekarang 3 poin gitu ya. Sekarang 3 poin. Saya lupa yang satunya. Yang jelas ada asesor BKD, kemudian ada yang layanan di bawahnya layanan BKD, sama yang satunya itu yang khusus untuk kayaknya untuk IKD ini. Nah, kemudian pengelompokan predikat ya, jika M itu dosen dapat diberikan sangat baik atau cukup, jika tidak memenuhi, maka dosen hanya dapat diberikan kurang atau sangat kurang. Nah, catatannya bahwa pemberian predikat ini merupakan kewenangan dari perguruan tingginya yang mengatur atasan dosen. Jadi karena awalnya dosen-dosen itu sudah merencanakan kira-kira apa promosi karir dosennya saya di kampus itu seperti apa. Nah, itu berdasarkan atas kewenangan dari perguruan tingginya dengan pertimbangan dari validator ya, di mana alur penilaian ini merupakan rekomendasi dan alur yang diterapkan oleh di Sistar. Nah, kemudian ada penilaian kualitas hasil kerja. Nah, di penilaian hasil kualitas kerja ini kita harus merelevansikan, harus melingkan dengan visi misi tujuan dari perguruan tinggi tersebut. Nah, termasuk ada kualitas dan kebermanfaatan. Jadi, kalau kita melihat ya pernyataan dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi itu benar bahwa di Indonesia itu sekitar ada 22.000 jurnal. Yang masuk ke jurnal Scopus ya, itu hanya cuma 11 gitu. Nah, pada akhirnya yang terjadi itu adalah hanya berisikan tentang kuantitas, bukan kualitas, gitu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu ketika submit ke jurnal internasional bereputasi itu adalah kualitas yang dilihat, bukan kuantitasnya. Semacam itu. Nah, kemudian dari penilaian kualitas hasil kerja itu ada hasil penilaian di atas ekspektasi, kemudian memenuhi ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Ini yang Bapak Ibu tentukan sendiri atas kesepakatan. Nah, kalau misalnya dalam 1 tahun itu rata-rata dosen di atas ekspektasi, maka mungkin standar minimumnya akan dinaikkan. Seperti itu. Kemudian setelah pengelompokan predikat dosen diberikan predikat akhir berdasarkan pemetaan kualitas hasil kerja dan perilaku kerja berdasarkan matriks berikut ya. Jadi matriks ini itu sebenarnya Bapak Ibu juga bisa dapatkan di aturan mana ya, saya lupa. Tapi ini seringkali digunakan. Kalau nggak salah di PAN RB atau BKN gitu.
Nah, kemudian penilaian perilaku kerja itu jadi menilai perilaku dosen sebagai bagian dari sivitas akademik perguruan tinggi yang dapat meliputi integritas akademik, kode etik dosen, dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu harus memperhatikan kode etik dosen ya, di dalamnya ada integritas akademik itu. Kemudian hasil penilaian ini di atas ekspektasi, kemudian memenuhi ekspektasi atau di bawah ekspektasi tersebut. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya bilang mudah-mudahan terlihat. Jadi Bapak Ibu fokus ke layanan BKD ya. Di layanan BKD itu ternyata sudah ada 4 poin ya. Kalau tadi saya cek itu masih belum ada belum ada 4 poin ini, ada 4 sub menu gitu ya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus lihat gitu. Jadi di sini kita itu akan nanti memasukkan data kita di BKD ini. Gitu ya, bukan di BKD, di IKD, sorry, di IKD. Jadi kita membuat sebenarnya rencana kerja kita itu seperti apa, karena seperti misalnya semester 1 proposal, semester 2 itu apakah laporan, semester 3 riset, semacam itulah Bapak Ibu. Nah, kemudian ini membuat laporan kerjanya, jadi laporan kerja ya tentunya sudah yang berbentuk ini ya, output gitu ya, yang kebanyakan. Ya, jadi bukan lagi yang baru perencanaan. Itu prediksi saya semacam itu. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.